Hai, format baru dari channel ini, sebuah hasil rekaman yang bisa didengar oleh pelanggan melalui media. Podcast ini dibuatnya berdasarkan pertanyaan kepada saya sendiri tentunya, yaitu seberapa ngerti tentang motor, khususnya motor metik. Berawal dari tahun 2021, saat pertama kali mulai iseng membongkar bodi, lalu kemudian karena penasaran gitu kan ya, sampai beberapa kali membongkar, membersihkan hingga mengganti bagian-bagian pelana motor. Hai, dengan bahan bakar yang diisi ke tangki, saking rincinya gitu ya, buku ini juga membahas tentang tangki, dari mulai letak, cara membuka, cara mengisi, hingga menutup tangki kembali. Dengan memasukkan anak kunci pada lubang kunci di bawah jok, disitulah letak tutup tangki, yang mana cara membukanya dengan putar tutup tangki ke kiri dan tarik ringan gitu ya ke atas. Pengisian bahan bakar, pastikan bahan bakar berada pada permukaan filter dan bahan bakar dalam keadaan tentunya motor tidak menyala. Lalu kemudian tutup tangki dengan memutarkan ke arah sebaliknya, yaitu sebelah kanan. Pastikan tutup tangki tertutup dengan rapat. Kerapatan salah satu komponen juga sangat penting untuk pengoperasian sepeda saat digunakan, yaitu komponen kampas dan cakram di bagian pengereman. Di sistem pengereman dimulai dari penyetelan gerak bebas tuas rem belakang. Untuk menambah gerak bebas rem bisa dilakukan dengan memutar mur yang letaknya kiri dari ban belakang ke arah kanan, dan jika ingin mengurangi gerak bebas yaitu remnya, bisa mengendorkan ke arah kiri. Gerakan bebas kurang lebih 10-20 mm, dan juga kampas rem depan biasanya dilengkapi dengan indikator batas kausan. Indikator dapat dilihat tanpa harus membongkar rem. Jika alur indikator kampas rem sudah hampir hilang, buku ini menjelaskan tidak ada cara lain selain mengganti dengan yang baru. Gitu kan ya. Lalu kemudian perawatan rem cakram berkala dapat dilakukan selama 6 bulan sekali. Peralatan yang diperlukan seperti obeng plus, juga obeng minus, kunci L ukuran 5, lalu kemudian alat pendukung lainnya seperti kawat dan membersihkan, lalu kemudian lain-lain yang mungkin diperlukan. Pemeriksaan rem. Jika rem kurang berfungsi dengan baik, cobalah memeriksa dengan cara putar roda menggunakan tangan, kemudian direm kekencangkan dan atur mur pengunci dengan cara seperti yang tadi dijelaskan, yaitu memutarnya ya. Ingat-ingat, pengereman ini juga butuh tindakan dan sering merawat cakram, dan juga penggantian minyak rem secara rutin 1 sampai 2 tahun sekali. Mengganti minyak rem secara rutin sampai kurang lebih 1, mengganti minyak rem secara rutin kurang lebih
1-2 tahun sekali. Dan juga buku ini menyarankan untuk kalau rem tidak berfungsi dengan baik begitu ya, harap mengganti piston. Kalau tidak mengganti, minimal servis begitulah, kayak seperti yang aku lakukan vlog di beberapa bulan yang lalu tuh, yang mana setelah itu disusul membahas tentang fan belt dan bagian dari CVT, continuously variable transmission. Ada 2 sistem ya di CVT sendiri. Ada 2 sistem penggerak yang bahasa umumnya sering disebut puli, yang letaknya di bagian depan dari dalam CVT disebut puli depan, yang di belakang disebut puli belakang. Antara puli depan yang menempel ke mesin dan puli belakang yang menempel pada roda, drive belt atau sering disebut fan belt gitu ya. Yang perlu diperhatikan dari bagian fan belt ini seperti tingkatan kekencangan dan kekendoran, kualitas seperti kehalusan dan keretakan. Dan di buku ini dijelaskan rata-rata keretakan pada fan belt pemakainya sampai dengan 15.000 sampai 20.000 km. Di bagian CVT juga ada yang namanya roller ya, yang sering atau minimal pernah membuka CVT pasti tahu benda yang ukurannya kurang lebih besar kelereng ini. Begini menyarankan untuk menggunakan roller yang ringan, yang mana roller berfungsi untuk memberikan tekanan keluar yang akan menggerakkan puli belakang dan depan. Jadi dengan menggunakan roller yang ringan, motor akan memiliki akselerasi yang tinggi. Jadi motor menjadi cepat begitu ya. Mungkin itu saja ya dari podcast. Semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sekaligus mendengarnya. Dan bye.